Oke ya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja ini ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang harus kalian capai ya. Jadi setelah mempelajari materi tentang biaya tenaga kerja, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dan klasifikasi biaya tenaga kerja. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan kegiatan dan sistem biaya tenaga kerja, kemudian menjelaskan karakteristik dan aplikasi dari semua sistem upah insentif, kemudian yang terakhir adalah mampu menjelaskan akuntansi biaya, kemudian upah lembur, premi, lembur, bonus, honor cuti, dan pensiun. Ya, jadi kita akan membahas satu-satu ya untuk materi ini. Ya, jadi apa sih sebenarnya biaya tenaga kerja? Jadi biaya tenaga kerja sebenarnya juga sudah sering kalian dengar ya. Jadi biaya tenaga kerja itu terjadi dan diperlukan dalam proses produksi ya, yaitu untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, jadi biaya tenaga kerja ini timbul karena apa? Karena penggunaan sumber daya manusia ya yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Jadi tenaga kerja itu adalah merupakan usaha fisik ya. Usaha fisik atau mental yang dikeluarkan oleh karyawan untuk mengolah produk. Nah, biaya tenaga kerja itu kalau dari sisi tenaga kerja ya. Nah, kalau biaya tenaga kerja apa? Jadi kalau biaya tenaga kerja itu adalah merupakan harga atau jumlah rupiah tertentu yang dibayarkan kepada para pekerja atau karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Nah, biaya ini biasanya terdiri dari dua elemen utama ya, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor ya, itu adalah biaya tenaga kerja yang bisa langsung diidentifikasi dengan suatu operasi atau proses tertentu. Ya, jadi bisa langsung diidentifikasi ya. Jadi bisa langsung diidentifikasi dengan proses operasi, ya, suatu operasi atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya tenaga kerja langsung ya, misalnya adalah biaya tenaga kerja itu tadi yang ada di yang digunakan dalam proses produksi. Nah, biasanya tenaga kerja langsung ini akan berkontribusi pada harga pokok produksi ya. Jadi salah satu elemen perhitungan harga pokok produksi. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor ya. Jadi kalau biaya tenaga kerja tidak langsung, kalau yang langsung tadi bisa langsung diidentifikasi ya. Tapi kalau yang tidak langsung itu adalah biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Ya, jadi dia terlibat dalam proses produksi tapi tidak langsung. Ya, jadi dia tidak bisa langsung diidentifikasi secara khusus pada proses operasi atau proses produksi. Nah, biayanya misalnya apa? Kalau yang tak langsung itu misalnya, itu adalah berasal dari departemen pendukung ya biasanya. Yaitu misalnya biaya pemeliharaan ya, kemudian biaya reparasi, biaya sewa gedung. Nah, seperti itu adalah biasanya dari departemen pendukung, ya, dari departemen utama. Nah, kemudian selanjutnya antara biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja langsung itu harus dipisahkan. Kenapa? Kenapa? Apa pentingnya? Pentingnya dan kesulitan apa yang dihadapi dalam memisahkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung.
Jadi mengapa biaya tenaga kerja langsung itu harus dipisahkan dari biaya tenaga kerja lainnya atau biaya tenaga kerja tidak langsung? Ada beberapa alasan ya, kenapa kok harus dipisahkan. Yang pertama, agar informasi biaya yang dihasilkan itu bisa menunjukkan suatu biaya produksi yang lebih tepat dan mempermudah pelaksanaan pengendalian atas biaya tenaga kerja. Kemudian yang kedua, agar pengukuran efisiensi dari biaya tenaga kerja langsung itu berdasarkan kepada jumlah unit yang sudah selesai. Sedangkan dari biaya tenaga kerja tidak langsung, dia tidak berhubungan banyak dengan jumlah unit yang dihasilkan. Jadi kalau biaya tenaga kerja langsung itu biasanya kan ini ya biaya untuk pegawai bagian produksi, ya, karyawan produksi. Nah, dia biaya itu sangat langsung ya berhubungan dengan total biaya produksinya berapa ya atau total berhubungan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Tapi kalau biaya pemeliharaan, biaya sewa gedung, biaya reparasi itu kan dia tidak langsung berhubungan ya dengan unit yang diproduksi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah untuk mempermudah alokasi biaya overhead pabrik. Itu biasanya seringkali dilakukan dengan menggunakan basis biaya tenaga kerja langsung atau jumlah jam tenaga kerja langsung. Nah, apabila pemisahan itu tidak dilakukan, itu maka akan terjadi kesalahan ya dalam alokasi biaya overhead pabrik. Ya, karena BOP biasanya memang dihitung menggunakan basis alokasi biaya tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung. Kalau tidak dipisahkan, ya nanti akan rancu ya. Nah, kemudian selanjutnya, untuk sistem biaya tenaga kerja itu ada 4 angka ya. Yang pertama adalah pencatatan waktu hadir, kemudian pembuatan daftar gaji dan upah, kemudian prosedur pembayaran dan distribusi biaya. Yang pertama pencatatan waktu hadir. Nah, pencatatan waktu hadir itu biasanya digunakan untuk tenaga kerja harian. Nah, pencatatan waktu hadir untuk tenaga kerja harian itu biasanya diperlukan karena apa? Karena jumlah imbal jasa untuk karyawan harian itu bersifat variabel ya, berdasarkan catatan waktu. Catatan waktu berapa lama mereka bekerja ya. Jadi catatan itu sangat diperlukan. Nah, kemudian tujuannya itu sendiri ya ada tujuan kenapa kok pencatatan waktu hadir itu diperlukan. Ada 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk membuat daftar gaji dan upah. Ini tadi ini untuk pencatatan tadi belum selesai ya. Jadi kemudian untuk pencatatan waktu hadir itu kalau untuk tenaga kerja harian tadi ya fungsinya karena ini ya jumlah imbal jasa itu bersifat variabel ya berdasarkan catatan waktu. Nah, jadi kalau karyawan produksi itu kan biasanya ada ini ya jam kerja tambahan atau jam lembur itu biasanya berapa lama dia bekerja itu akan didasarkan itu ya untuk upahnya. Sedangkan kalau untuk tenaga kerja bulanan pencatatan waktu hadir itu biasanya digunakan untuk membayar uang lembur. Jadi misalnya untuk mandornya, kalau mandornya itu biasanya kan gajinya bulanan ya. Bulanan biasanya itu mereka mendapatkan uang lembur ya. Nah, kemudian tujuan pencatatan waktu hadir itu apa? Jadi yang pertama tujuannya adalah menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk membuat daftar gaji dan upah. Jadi daftar gaji dan upah itu berdasarkan catatan waktu hadir. Nah, untuk itu memang sebenarnya lebih ke ini ya karyawan di bagian produksi biasanya. Kemudian yang kedua, menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk pendistribusian biaya tenaga kerja
pada berbagai tujuan biaya. Nah, jadi biasanya kalau karyawan di bagian produksi ya, kalau kalau masih misalnya kalau saya contohkan dulu kalau dulu itu kalau karyawan absensinya kan biasanya menggunakan itu ya, menggunakan cek clock itu ya, cek clock itu apa namanya kalau karyawan harian itu pembedaannya apa sih dengan karyawan bulanan? Nah, kalau karyawan harian itu biasanya kalau misalnya dia tidak masuk sehari, itu nanti gajinya akan dipotong. Ya, tapi kalau bulanan ya, kalau dia tidak masuk ya dia gajinya tetap itu tetap sama ya. Bedanya itu. Jadi kalau pakai cekplok itu kan akan kelihatan ya. Biasanya kan yang memasukkan itu bagian personalia ya, administrasi personalia biasanya setiap hari itu ngecek ya. Kalau masih manual seperti itu ya. Nah kalau mungkin sekarang mungkin kalau absensinya mungkin saat ini mungkin sudah lebih canggih ya, mungkin bisa menggunakan fingerprint atau menggunakan retina itu mungkin bisa langsung ya, tidak perlu masukkan satu-satu, jadi bisa menggunakan sistem ya. Kalau dulu masih masukkan satu-satu ya, kalau misalnya karyawannya 650 harus memasukkan absensi sebanyak 650 itu setiap hari ya, setiap pagi. Nah, jadi kalau karyawan yang dibayar harian itu ketika misalnya dalam 1 bulan itu dia tidak masuk 2 kali, maka gajinya juga akan dipotong sebanyak 2 hari itu. Ya, misalnya gaji pokoknya misalnya 2 juta. Jadi nanti kalau dia tidak masuk 2 hari ya nanti dipotongnya 2/30 kali gajinya gitu. Tapi kalau bulanan enggak. Jadi dia salah satunya pencatatan waktu hadir itu digunakan untuk ini ya, menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk pendistribusian biaya tenaga kerja pada berbagai tujuan biaya. Nah, kemudian yang kedua, sistem yang kedua itu adalah pembuatan daftar gaji dan upah. Ya, jadi pembuatan daftar gaji dan upah itu dilakukan oleh bagian gaji dan upah ya. Nah, kemudian prosedur pembuatan daftar gaji dan upah itu yang pertama adalah bagian gaji dan upah itu dia menerima data jumlah jam untuk tenaga harian atau jam-jaman ya, tenaga jam-jaman maksudnya ya, dan tenaga kerja yang digaji secara bulanan. Kemudian ya biasanya kan kalau di perusahaan biasanya itu dari bagian personalia ya, mungkin ya kemudian diserahkan ke bagian gaji dan upah ya. Kemudian yang kedua, bagian gaji dan upah itu akan menerima data-data perubahan dalam tarif gaji dan upah, bonus, premi, lembur, dan data lain dari bagian personalia. Kemudian yang ketiga, menerima data-data mengenai perubahan dalam pemotongan gaji dan upah, kemudian menghitung gaji bruto dan gaji bersih, upah bruto dan upah bersih. Ya, biasanya kan kalau yang untuk di perusahaan ya biasanya, kalau di kantor saya kurang tahu juga ya. Kalau di perusahaan itu biasanya baik karyawan bulanan atau karyawan harian itu biasanya dia bisa ini ya melakukan bond ya, utang dulu, gajinya diutang dulu, misalnya gajiannya tanggal 1. Nah, sebelum tanggal 1 tuh ya bond dulu ya berapa. Jadi nanti di akhir bulan akan diperhitungkan ya. Jadi gaji brutonya berapa totalnya nanti akan dikurangi dengan potongan-potongan itu tadi. Nah, kemudian menyusun gaji dan upah yang menunjukkan nomor pokok pegawai, jumlah hari, jumlah jam kerja normal, jumlah jam lembur. Ya, ini kalau biasanya kalau di bagian karyawan bagian produksi itu biasanya dia akan menerima gaji bulanan dan gaji mingguan. Nah, kalau gaji mingguan itu biasa yang diterima adalah ini ya, lembur sama premi. Sedangkan untuk bulanan itu biasanya adalah gaji pokok mereka. Nah, yang dipotong ketika dia tidak masuk itu ya gaji pokok mereka. Ya, jadi di setiap minggu, setiap Sabtu itu biasanya mereka dapat gajian ya, dapat honor, uang lembur sama premi. Ya. Kalau
lemburannya banyak ya dapatnya banyak ya. Jadi kalau premi itu biasanya diberikan dengan menggunakan syarat ya. Premi itu diberikan jika dia masuk terus ya. Misalnya seperti itu. Jadi kalau dia tidak masuk sekali maka premi itu akan hangus. Biasanya seperti itu. Kemudian mengirimkan daftar gaji dan upah ke bagian keuangan atau bendaharawan sebagai dasar pembayaran. Jadi setelah disusun daftar gajinya oleh bagian gaji dan upah, maka itu akan diserahkan ke bendaharawan ya atau bagian keuangan sebagai dasar pembayaran. Kemudian selanjutnya itu adalah prosedur pembayaran dan distribusi biaya. Nah, untuk prosedur pembayaran itu dimulai dari bagian keuangan ya. Yang membayarkan itu bagian keuangan atau bendaharawan meneliti daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian gaji dan upah. Kemudian setelah diperiksa, bendahara akan melakukan pembayaran. Nah, kemudian dia akan membuat dan menyetujui kas keluar atau cash payment voucher ya. Nah, kemudian setelah itu pegawai akan menandatangani daftar gaji dan upah sebagai bukti pembayaran. Ya. Jadi biasanya kalau sekarang sih pembayaran gaji dan upah itu biasanya kan langsung ditransfer ya pakai payroll ya. Namun kalau dulu itu biasanya menggunakan amplop ya. Dalam amplop nanti tiap karyawan nanti maju satu-satu ya tanda tangan ya sebagai bukti kas keluar ya. Kemudian nanti buktinya nanti akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya ya, sebagai dasar pencatatan. Nah, kemudian untuk distribusi biayanya, fungsi distribusi biaya tenaga kerja itu adalah merupakan tanggung jawab dari bagian akuntansi biaya, ya. Karena ini berhubungan erat dengan fungsi bagian upah dan gaji. Nah, jadi fungsi biaya distribusi biaya tenaga kerja itu harus bisa menjamin bahwa produk, kemudian departemen, proses atau tujuan biaya yang lainnya itu sudah dibebankan dengan layak atas biaya dari jasa tenaga kerja yang digunakan. Ya. Kemudian dari bukti kas keluar tadi ya, bukti kas keluar dan daftar gaji dan upah ya, dari bendaharawan tadi, nanti prosedurnya nanti akan diserahkan ke bagian akuntansi ya. Nanti bagian akuntansi biaya akan meneliti dan melakukan pencatatan atas distribusi biaya. Ya. Seperti biasanya ya harus sesuai dengan harus urut ya sesuai dengan nomor akunnya, sesuai dengan tanggal transaksinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem upah insentif ya. Ini sistem upah insentif. Jadi sistem upah insentif itu adalah variasi ya, atau bentuk pengembangan lain dari sistem yang paling sederhana, yaitu sistem tarif per unit produk, di mana pembayaran yang dilakukan kepada karyawan itu dihitung atas dasar jumlah unit yang selesai dan standar waktu yang sudah ditetapkan. Nah, sistem upah insentif itu memberikan dua manfaat, yaitu yang pertama bagi karyawan itu adalah adanya peningkatan atas penghasilan. Ya, jadi kalau upah insentif itu kan artinya ketika karyawan menghasilkan lebih dia akan mendapatkan insentif ya, sehingga dia akan penghasilannya akan bertambah. Nah, bagi perusahaan dengan adanya sistem upah insentif itu akan meningkatkan jumlah unit produksi ya. Nah, unit produksi yang dihasilkan akan meningkat dan biaya produk per unitnya akan menjadi lebih rendah ya. Jadi biaya tetapnya akan menjadi lebih rendah ya ketika jumlah unit yang dihasilkan itu
bertambah. Nah, ini ya, jadi ada beberapa karakteristik sistem upah insentif. Yang pertama, sistem upah insentif itu harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan secara ilmiah melalui studi waktu, evaluasi tugas, dan aktivitas. Kemudian yang kedua, sistem upah insentif itu ini ya, para pegawai itu harus tahu atau harus memahami ya. Jadi harus dimengerti oleh para pegawai sebelum mereka itu mulai bekerja ya, atau sebelum mereka diangkat sebagai pegawai. Jadi harus ada kesamaan persepsi ya di antara si pemberi kerja dengan karyawannya. Kemudian seluruh tugas atau pekerjaan dari tenaga kerja langsung itu harus ditentukan dengan basis insentif. Kemudian dalam menetapkan bonus itu harus semata-mata mempertimbangkan mutu produksi. Standar yang telah ditetapkan seharusnya tidak diubah kecuali ada perubahan metode. Ya, jadi tidak bisa dirubah seenaknya ya. Jadi harus ada, ketika ada perubahan metode baru bisa ini ya dilakukan perubahan. Ya. Kemudian yang terakhir karakteristiknya adalah suatu imbalan jasa yang tinggi itu harus dibayarkan untuk hasil pekerjaan yang melebihi standar. Ya. Jadi ketika si karyawan itu sudah bekerja melebihi standar, maka imbal hasil itu harus diberikan ya, sehingga nanti jumlah penghasilan mereka akan menjadi lebih banyak ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem tarif per unit produk. Ya. Jadi sistem tarif per unit produk ini membayar upah dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif dasar apabila hasil produksi itu melebihi standar yang sudah ditetapkan. Dalam sistem ini, para karyawan tetap dibayar dengan tarif upah dasar meskipun mereka tidak menghasilkan unit produk sama sekali. Ya, jadi misalnya tarif unit tarif dasarnya itu 10.000 misalnya per jam ya. Nah, ketika karyawan itu menghasilkan misalnya unit yang dihasilkan misalnya per jamnya adalah 10. Kemudian tarif dasarnya adalah 10.000. Nah, ketika si karyawan itu tidak menghasilkan 10, maka dia akan tetap dibayar sebanyak 10.000. Tapi kalau dia menghasilkan melebihi standar, dia akan dibayar lebih. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya tarif standar adalah 15 unit per jam. Ya. Jadi misalnya nih per jamnya itu standarnya adalah 15 unit. Apabila tarif upah dasar per jam dari seorang pekerja itu adalah 1.200, maka tarif dasar per unit adalah sebesar 80. Ya, jadi 1.200 dibagi 15 unit. Ya. Sehingga per unitnya adalah $80. Nah, kemudian berdasarkan data mengenai jumlah unit produk yang dihasilkan per jam dalam satu hari, maka dapat disajikan tabel, ini di bawah ada tabel ya, yang menunjukkan tarif upah per jam yang terus meningkat setelah produksi standar dicapai, dan sebaliknya biaya tenaga kerja itu menurun sampai produksi standar itu tercapai. Nah, kita lihat nih ya di sini. Jadi tadi sudah ada soalnya ya bahwa unit standarnya per jamnya adalah 15. Ya. Jadi ketika jumlah unit per jam yang dihasilkan itu 8, artinya berarti tarif dasar produksinya tidak tercapai ya. Karena harusnya kan 15. Berarti tarif upah dasarnya tetap sama ya, meskipun dia menghasilkan 8, ya, padahal jumlah standarnya 15, tapi dia akan tetap dibayar sebesar tarif upah dasarnya kalau menggunakan sistem tarif unit produk. Nah, kemudian di sini biaya tenaga kerja per unitnya itu akan tinggi ya, yaitu 1.200 dibagi 8 unit, yaitu Rp150. Kemudian ketika perusahaan menghasilkan 12
unit per jam ini juga tidak tercapai ya, karena belum 15 ya. Tarifnya sama 1.200, namun di sini kan ada peningkatan ya, peningkatan jumlah unit ya, jumlah yang diproduksi. Sehingga ini biaya tenaga kerjanya menjadi turun ya, tidak lagi 150 tapi menjadi 100 unit. Nah, ketika perusahaan itu sudah mencapai standar dan melebihi standar, itu baru tarif dasar per unit mereka itu tercapai ya, sehingga nanti ketika standar sudah tercapai dan melebihi, itu biaya tenaga kerjanya itu akan sama, yaitu sebesar Rp80. Nah, kemudian selanjutnya sistem bonus 100% dulu ya. Saya lihat dulu ini terbalik soalnya. Kita lihat dulu sistem bonus 100%. Jadi dalam sistem bonus 100% ini standar itu dinyatakan dalam waktu dan kuantitas atau jumlah unit dalam bentuk uang diganti dengan jumlah waktu standar yang diperkenankan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau unit produk. Nah, jika seorang pekerja itu menghasilkan sejumlah produk dalam waktu standar atau kurang, maka pekerja tersebut dibayar dengan waktu standar dikalikan tarif dasar per jamnya. Ya, jadi ini ada contohnya. Di buku kalian juga ada, cuma di buku kalian itu nama-nama pekerjanya ya. Kalau ini dimisalkan harinya ya, setiap harinya. Jadi kalau di buku itu kan ada Ali, Badu dan sebagainya ya. Ini sama saja sebenarnya. Ya, jadi Jim Vasquez, seorang karyawan dari Orange City Canning Company, menyerahkan data tenaga kerja berikut ini untuk minggu pertama bulan Juni. Ini datanya ya. Jadi dari Senin, Selasa sampai Jumat ya. Jadi Senin itu dia menghasilkan 250 unit ya, selama 8 jam. Selasa 270 unit, Rabunya 310, Kamis 350 dan Jumat 260 ya, masing-masing 8 jam ya. Nah, kemudian diminta buat jadwal yang menunjukkan pendapatan mingguan, tarif efektif per jam, dan biaya tenaga kerja per unit dengan asumsi rencana bonus 100%. Dengan upah dasar $9 per jam dan tingkat produksi standar sebesar 30 unit per jam. Asumsikan bonus dihitung per minggu berdasarkan total produksi minggu tersebut. Nah, kemudian dibulatkan ya, nanti hasilnya mungkin kan pecahan ya, ada pecahan. Nah, itu nanti dibulatkan. Bulatkan itu kalau komanya lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas ya. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Ya, jadi kita masukkan ke kolom ya, rencana bonus 100%. Kita masukkan ke kolom. Jadi tadi ya, hari Senin sampai Jumat, jumlah jam kerjanya ya sudah di soal tadi 8 jam. Kemudian standar produksinya tadi 30 ya. Standar produksinya 30 masing-masing ya. Kemudian unit outputnya juga sudah ada di soal ya. Unit output ini unit output yang dihasilkan ya, tadi sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian unit standarnya itu adalah 240 ya, berarti kan 8 jam kali 30 ya. Nah, standar produksinya kan 30, jamnya 8, berarti 8 kali 30 240 ya. Nah, di hari Senin itu unit standarnya adalah 240 ya. Tapi ternyata di hari Senin itu bisa menghasilkan 250 ya, sehingga ini kan ada rasio efisiensi ya. Rasio efisiensi itu kamu cari dari unit output yang dihasilkan dibagi dengan unit standar.
Nah, kemudian tarif dasarnya tadi $9 ya per jamnya. Nah, di sini tarif efisiensi akan dikalikan dengan tarif dasarnya. Ya, berarti 1,04 dikalikan $9 ya, akan ketemu 9,36. Nah, kemudian total yang diperoleh, artinya total yang diperoleh itu adalah berapa berarti? 9,36 dikalikan 8 jam. Ya, ketemu 74,88. Nah, kemudian untuk biaya tenaga kerja per unitnya ya tinggal dibagi saja ya. Tenaga kerja per unitnya berarti kan total biayanya yang diperoleh adalah 74,88. Kemudian jumlah unit yang dihasilkan adalah 250 ya, sehingga ketemu biaya tenaga kerja per unitnya adalah 0,3. Sebenarnya ini hasilnya 0,29 berapa gitu ya untuk pembulatan. Nah, hari Selasa caranya juga sama. Jadi hari Selasa kan standar yang ditentukan 240. Ternyata di hari Selasa itu bisa menghasilkan 270 unit. Artinya juga ada rasio efisiensi ya. Ada rasio efisiensi sebesar 1,13 dikalikan dengan tarif dasarnya. Ya, sehingga nanti akan ketemu total biaya yang diperoleh ya. Jadi ketika total yang dihasilkan dengan standarnya itu melebihi, itu akan berpengaruh terhadap biaya tenaga kerjanya. Ketika sudah terpenuhi ya nanti akan sama ya biaya tenaga kerjanya. Tapi kalau tidak terpenuhi maka biaya tenaga kerja per unitnya akan menjadi lebih tinggi atau lebih banyak. Nah, kemudian sistem bonus kelompok ya. Kita ngacak ini ya. Ini terbalik soalnya. Nah, sistem bonus kelompok. Jadi sistem bonus kelompok ini bertujuan untuk mendorong produktivitas apabila berproduksi di atas jumlah produksi standar yang telah ditetapkan. Nah, dalam sistem bonus kelompok ini, setiap pekerja dalam tim atau kelompok itu akan menerima pembayaran tarif per jam yang biasa berlaku untuk jumlah produksi yang melebihi standar. Jika jumlah unit produksi yang dihasilkan itu lebih dari jumlah produksi standar, maka ini akan dihitung penghematan waktu yang diupayakan oleh kelompok, sehingga masing-masing pekerja itu akan menerima pembayaran bonus ya untuk waktu yang dihemat tadi. Nah, contohnya ya, contoh untuk sistem kelompok ya, sistem bonus kelompok itu misalnya suatu kelompok itu terdiri dari 5 orang karyawan yang mengoperasikan mesin besar. Tarif upah per jamnya adalah Rp2.000. Nah, untuk setiap pekerja dengan jumlah jam kerja normal, yaitu 8 jam per shift, jumlah produksi standarnya adalah 40 unit per jam atau 320. 40 kali 8 jam kan berarti standarnya 8 jam itu adalah 320 unit per shift. Nah, bonus akan dihitung per hari dengan tarif 2.000 untuk waktu yang dihemat. Ya, jadi kalau dia melakukan penghematan waktu maka dia akan mendapatkan bonus ya. Nah, kita masukkan dulu ke dalam tabel ya. Ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan tabel ya. Nah, jadi kita masukkan dulu jumlah unit yang dihasilkan. Jumlah unit yang dihasilkan artinya di sini jumlah yang nyata ya, nyata dihasilkan. Nah, nyata yang dihasilkan ini berarti sudah diketahui dulu ya. Jadi misalnya jumlah unit yang dihasilkan itu 280. Kemudian jam standarnya adalah 35 jam ya. Jadi
Untuk menghasilkan 280 unit, itu jam standar yang sudah ditetapkan itu 35 jam. Tetapi ternyata itu baru bisa diselesaikan selama 40 jam. Berarti kan melebihi standar ya. Melebihi standar artinya bukan melebihi hemat, tapi artinya apa? Waktunya pemborosan ya kalau seperti ini ya, karena dia tidak memenuhi target ya. Sehingga ketika jumlah unit yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan standar, itu jumlah upah kelompoknya akan diberikan tarif yang ini ya, yang sama, yaitu 80.000 dolar. Ya. Jadi ada tarif standarnya ya, jadi 80 dolar. Nah, berarti kan dia tidak dapat bonus ya, karena tidak ada penghematan waktu. Sehingga jumlah penghasilan kelompoknya itu adalah 80.000. Sehingga biaya tenaga kerja per unitnya adalah 80.000 dibagi dengan 280 unit, yaitu 285,71 rupiah. Nah, kemudian yang kedua, ketika jumlah unit yang dihasilkan itu 320. Jam standarnya 40 dan dia juga bisa menyelesaikan dalam waktu 40 jam juga. Nah, di sini tarif jumlah upah kelompoknya akan tetap sama ya, 80.000. Dia juga tidak mendapatkan bonus ya karena tidak ada penghematan. Namun biaya tenaga kerjanya di sini akan lebih rendah dibandingkan dengan yang pertama. Ya. Ketika sudah mencapai standar itu adalah biaya per unitnya itu akan sama ya, sama ketika dia melebihi standar. Ya. Kemudian ketika menghasilkan 360 nih misalnya ya, jam standarnya itu 45, tapi dia bisa menyelesaikan 40 jam. Artinya kan di sini ada penghematan waktu sebanyak 5 jam. Ya, sehingga di sini kelompok itu akan mendapatkan bonus ya, yaitu 5 jam dikalikan 2.000 rupiah, yaitu 10.000. Sehingga jumlah penghasilan kelompoknya adalah 90.000 rupiah. Ya, per unitnya akan sama ya dengan saat mereka itu sudah mencapai standar. Begitu seterusnya ya caranya. Kemudian selanjutnya adalah akuntansi biaya. Nah, ini untuk menghitung ya tadi ya, kalau misalnya jumlah jam standar itu bisa dihitung dengan jumlah unit yang dihasilkan dibagi jumlah unit produksi standar per jam dikalikan jumlah pekerja. Kemudian jumlah upah kelompok sama dengan jumlah jam sesungguhnya dikalikan tarif upah per jam. Ini nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah akuntansi biaya tenaga kerja. Ya. Jadi biaya tenaga kerja itu meliputi gaji dan upah reguler, kemudian insentif dan tunjangan. Nah, untuk tujuan pencatatan gaji dan upah reguler itu diperlakukan sebagai tenaga kerja langsung ya. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, jadi kalau gaji dan upah langsung itu ya, dia akan gaji dan upah reguler itu dia akan masuk ke tenaga kerja langsung. Ya, nanti kalau dibuat jurnal itu akan berbeda. Ya. Nah, jurnal yang dibutuhkan dalam akuntansi penggajian itu meliputi ada 3 ya. Jadi kalau jurnal penggajian itu ada 3. Yang pertama itu adalah jurnal pengakuan gaji dan upah. Ya, misalnya PTA gaji karyawan bulan Desember sebesar 10 juta misalnya seperti itu. Maka itu kan namanya kan pengakuan ya, pengakuan gaji dan upah. Maka jurnal yang dibuat adalah biaya gaji dan upah kreditnya utang gaji ya karena belum dibayar. Kemudian yang kedua adalah jurnal distribusi gaji dan upah. Distribusi itu artinya kan dimasukkan mana yang menjadi tenaga kerja langsung dan mana yang menjadi BOP ya seperti itu. Nah, misalnya 10 juta itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsungnya 6 juta, biaya tak langsungnya 4 juta. Maka yang biaya tenaga kerja langsung akan masuk ke BDP ya.
Barang dalam proses tenaga kerja langsung didebit sebesar 6 juta, kemudian debit lagi BOP, biaya tenaga kerja tidak langsung, sebesar 4 juta kreditnya. Kreditnya apa berarti? Kreditnya berarti apa coba? Barang dalam berarti kreditnya adalah biaya gaji dan upah ya. Biaya gaji dan upahnya harus dikredit. Nah, itu biasanya hanya langsung ditulis gaji dan upah itu aja. Nah, kemudian jurnal yang ketiga adalah jurnal pembayaran gaji dan upah. Nah, berarti kalau pembayaran gaji dan upah, jurnalnya berarti utang gaji dan upah didebit sebesar 10 juta, kreditnya kas. Ini masih bisa didengar enggak? Ya, kalau diam saja tuh saya deg-degan soalnya ya. Deg-degan ini masih masih nyambung jimit atau tiba-tiba keluar, saya enggak tahu ya. Kalau enggak tahu kan saya harus ngulang lagi dari awal. Oke, saya lanjutkan. Ya, selanjutnya adalah upah lembur dan premi lembur. Ya. Jadi dalam perusahaan itu jika karyawan itu bekerja lebih dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, maka mereka berhak menerima upah lembur dan premi lembur. Misalnya nih ya, selama 1 minggu seorang karyawan itu bekerja selama 44 jam dengan tarif upah atau dalam jam kerja biasa maupun lembur. Itu tarifnya adalah Rp600 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah karyawan tersebut. Perhitungannya, ya, kita lihat perhitungannya. Tadi ya, jam kerja biasanya tadi 40 jam ya per minggu ya. Total harganya tarifnya 600, berarti 40 jam dikalikan Rp600, yaitu Rp24.000. Kemudian dia tadi bekerjanya 44 jam ya, berarti kan dia lembur 4 jam ya, dikalikan tarifnya, kan tarifnya sama tadi ya 4, tapi harusnya kalau lembur itu biasanya tarifnya berbeda ya dengan tarif upah biasa. Jadi biasanya kalau hari Minggu itu biasanya upah lemburnya itu 2 kali ya. Tapi kalau lemburnya itu malam, itu biasanya di jam pertama itu akan dikalikan dengan 1,5, kemudian berikutnya sampai batas jam 9 atau jam 10 itu akan dikalikan 2, dan selanjutnya itu akan dikalikan lebih banyak lagi ya. Kalau seingat saya ya. Jadi setelah jam 6, itu biasanya dikalikan 2. Ya, jadi seharusnya upah lembur itu dibayarkan lebih banyak dari tarif normal ya. Nah, kalau di sini sih hanya contoh saja ya, enggak masalah ya. Nah, kemudian tadi premi lembur itu dibayarkan setengahnya ya, 50% dari tarif ya. Jadi 4 jam dikalikan 50% kali 600 kan berarti 300 ya. Itu totalnya adalah Rp1.200. Sehingga jumlah upah karyawan totalnya adalah Rp27.600. Nah, kemudian ayat jurnal untuk mencatat pembebanan upah mingguan. Ya. Jadi pencatatan itu ada dua ya, catatan dua. Jadi premi lembur itu bisa dibebankan ke akun barang dalam proses jika suatu jam kerja lembur itu diperlukan atas suatu pekerjaan tertentu. Ya, jadi premi lembur itu bisa masuk ke barang dalam proses ya kalau misalnya memang jam kerja lembur itu memang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Jadi memang mau nggak mau harus lembur, misalnya seperti itu. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Itu bisa masuk ke barang dalam proses ya, sehingga jurnalnya adalah
premi itu masuknya ke jadi satu ya. Kalau tenaga kerja langsung kan masuknya barang dalam proses ya, sehingga di sini barang dalam proses sebesar 27.600 di debit kreditnya gaji dan upah sebanyak 27.600. Nah, yang kasus kedua itu premi itu kalau misalnya suatu pesanan yang biasanya itu bisa dilakukan dengan jam kerja normal, tapi suatu saat itu dia memerlukan jam kerja lembur untuk menyelesaikannya ya. Jadi mungkin ada kendala apa ya, ternyata seharusnya itu dia bisa diselesaikan pada jam normal, tapi ternyata itu dia ini apa namanya butuh lembur untuk bisa menyelesaikannya. Nah, kalau seperti ini premi tidak dimasukkan ke barang dalam proses, tapi dia dimasukkan ke BOP ya, berarti kan tidak langsung. Jadi jurnalnya adalah barang dalam proses. Barang dalam prosesnya berarti adalah jam kerja normal tadi ya, ditambah dengan lemburnya, yaitu 26.400 di debit. Kemudian debit lagi BOP sebesar 1.200 ya, tadi 4 kali 300 tadi ya. Kemudian kreditnya gaji dan upah ya, sebanyak 27.600. Kemudian selanjutnya ini tadi sudah ya, bonus ya sekarang ya. Jadi bonus itu adalah merupakan pembayaran insentif ya. Merupakan pembayaran insentif kepada karyawan atau pekerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan memberi imbalan terhadap peningkatan produktivitas tersebut. Nah, pembayaran bonus itu bisa merupakan suatu jumlah yang ditetapkan lebih dulu per pegawai atau per kelompok pekerja. Kemudian suatu persentase dari laba atas dasar gaji dan tarif upah. Ya, jadi bisa ditentukan dulu ya per pegawai itu berapa bonusnya, persentasenya berapa. Mungkin biasanya kalau bonus apa namanya ini ya antara karyawan produksi dengan bagian staf itu biasanya berbeda. Biasanya kalau bonus itu biasanya yang apa prosentasenya itu akan lebih besar yang diberikan pada bagian produksi ya, karena mereka yang lebih berkontribusi ya terhadap apa namanya ini apa namanya jumlah yang dihasilkan. Jadi biasanya persentase staf kantor dengan staf produksi itu akan berbeda. Ini lebih banyak yang bagian produksi ini. Ya. Nah, secara teoritis bonus untuk karyawan produksi ini merupakan biaya yang secara langsung berhubungan dengan produksi. Memang secara langsung ya, karena dia seharusnya dia berhubungan langsung dengan produksi. Karena sehingga harus dibebankan ke akun barang dalam proses. Nah, tapi dalam prakteknya biasanya itu bonus itu dibebankan sebagai BOP. Ya. Oleh karena itu bonus biasanya dibayarkan pada akhir tahun. Ya. Jadi biasanya bonus itu dibayarkan di akhir tahun atau per semester ya biasanya. Maka pembebanan atas biaya ini akan dilakukan secara bulanan. Jadi meskipun dia dibayarkan per tahun, tiap bulan itu akan dibebankan. Kalau secara teori sebenarnya dia masuk ini ya apa namanya masuk karena berhubungan langsung dengan proses produksi harusnya dia masuk ke barang dalam proses, tapi di prakteknya ternyata dia masuk ke BOP. Ya. Nah contohnya nih ya contohnya anggaplah pembayaran bonus akhir tahun yang direncanakan adalah 4.800.000. Ayat jurnal untuk mencatat bonus bulanan selama tahun itu adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan meskipun apa namanya pembayaran dilakukan di akhir tahun, tiap bulan itu kan harus dibebankan ya, dibebankan sehingga tiap bulan itu akan dibuat jurnal BOP kreditnya utang bonus ya karena belum dibayar. Nah, ketika bonus itu dibayarkan di akhir tahun, maka akun utang bonus tadi akan didebit dan akun kasnya akan dikredit. Sehingga nanti jurnalnya di akhir tahun itu adalah utang bonus sebesar
per bulannya tadi 400 ya, dikalikan 12 berarti utang bonus 4.800.000, kreditnya kas sebanyak 4.800.000. Itu ya nanti di akhir tahun. Nah, kemudian honor cuti. Honor cuti. Jadi untuk honor cuti ya, itu biaya honor cuti ini biasanya tidak dibebankan ke akun barang dalam proses ya, karena dalam periode waktu cuti itu karyawan dianggap tidak produktif. Jadi ya memang betul ya, karena kalau cuti itu kan karyawannya libur ya, sehingga dia tidak dibebankan ke akun barang dalam proses. Jadi misalnya ini ya, honor cuti contohnya. Contohnya misalnya seorang karyawan menerima upah dasar per minggunya adalah 150.000. Karyawan tersebut memperoleh pembayaran honor cuti untuk 2 minggu. Honor cuti yang dibebankan per minggu itu adalah 6.000, yaitu 300.000 dibagi 50 ya. 50 minggu, maksud 1 tahun itu kan 50 minggu nih. 6 kali 5, 300 kalau setahun. Jadi ayat jurnal untuk mencatat biaya honor cuti per minggunya adalah, berarti kalau gajinya upah dasarnya kan 150 ya, itu dia masuknya ke barang dalam proses ya, di debit sebesar 150.000, kemudian debit lagi honor cuti tadi dia masuknya ke BOP ya, sebesar 6.000, kreditnya gaji dan upah senilai tadi 150.000, dan kredit lagi utang honor cuti 6.000 ya, karena dia belum dibayarkan. Nah, jika karyawan tadi mengambil cuti, maka utang honor cuti itu akan didebit dan akun kasnya akan dikredit. Jadi kalau misalnya si A itu ngambil cuti, maka utang honor cuti itu akan didebit dengan mengkredit kas. Ya, jadi ada beberapa perusahaan ya, kalau memiliki kebijakan ya, ketika karyawannya itu tidak mengambil cuti, itu digantikan dengan uang ya, biasanya seperti itu. Tapi ada juga ya perusahaan kalau misalnya cuti karyawan tidak mengambil cutinya dianggap hangus. Jadi itu tergantung kebijakan perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tunjangan asuransi dan pensiun ya. Jadi program pensiun itu merupakan suatu upaya dari perusahaan untuk memberikan jaminan di hari tua bagi seluruh karyawan. Untuk melaksanakan program kesejahteraan dalam bentuk jaminan penghasilan hari tua atau pensiun tersebut itu diperlukan dana. Nah, proses pembentukan dana ini bisa berasal dari karyawan atau dari perusahaan. Nah, dana yang berasal dari perusahaan itu adalah merupakan biaya dari perusahaan, yaitu biaya pensiun. Jadi biasanya dari dua-duanya ya, kalau dana pensiun itu ada 50% dibayar perusahaan, 50% dibayar oleh karyawan ya. Itu biasanya ada perhitungannya. Ini contohnya ya. Perhitungan tunjangan asuransi dan pensiun. Misalnya upahnya itu tarifnya adalah 800 ya. Seminggu itu kan 40 jam ya. 40 jam dikalikan tarifnya 800, berarti totalnya 112.000. Kemudian dia dapat tunjangan asuransi ya. Tunjangan asuransi itu dibayar oleh perusahaan itu adalah 50% kali 4% dikalikan 112.000, sehingga totalnya adalah 2.240. Kemudian tunjangan pensiun itu 50% kali 5% kali total gajinya ya, totalnya 2.800. Kemudian total penghasilan berarti totalnya adalah 117.040 rupiah. Kemudian untuk yang dibayar oleh karyawan, ini sebenarnya harusnya ada 50-nya ya seharusnya. Kok yang karyawan bayarnya kok lebih banyak? Seharusnya itu 50-50. Tapi tidak apa-apa sih, ini kan hanya contoh saja ya. Iuran asuransinya
4% kali 112, harusnya tuh sama tuh 50% kali 5% kali 4% kali 112 harusnya ya. Sehingga nanti ini total iuran yang dibayarkan oleh si karyawan adalah 10.000. Itu kan terlalu jauh perbedaannya ya. Biasanya separuhnya. Ya, jadi sehingga penghasilan bersihnya itu adalah 117.000 dikurangi 10.000 ya. Penghasilannya karyawan tadi kan totalnya 117.000 ya, setelah ditambahi tunjangan tadi. Kemudian dikurangi dengan potongannya dia 10.000 sehingga totalnya adalah 106.960. Nah, berarti jurnalnya yang dibuat itu berarti gaji dan upah. Ya, gaji dan upah itu senilai total upahnya yang pertama ya, yaitu 117.000 di debit, kreditnya utang gaji dan upah setelah dikurangi dengan biayanya tadi 106.960, kemudian utang asuransi 4.480 yang jadi tanggungan karyawan, kredit lagi utang iuran pensiun 5.600 ya. Nah, kemudian setelah itu didistribusikan. Ini kan pengakuan dulu ya, kemudian didistribusikan. Berarti yang gaji dan upah yang sebesar 112 tadi adalah merupakan barang dalam proses. Ya. Nah, kemudian yang selisihnya yang dibayarkan oleh karyawan yang tunjangan tadi, dia masuknya ke BOP sesungguhnya. Ya. Dan kreditnya adalah gaji dan upah. Ya. Atau biaya gaji dan upah. Ya. Itu ya untuk materi hari ini. Yang bisa saya sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan ya, silakan ditanyakan.